Haleluya, haleluya. Di 1 Samuel 17. Saudara perhatikan di sana itu cerita tentang Daud. Mari kita perhatikan saudara dari pasal 17 ayat yang pertama kasih judul di atas Goliat menantang tentara Israel. Tapi setelah itu saudara akan perhatikan bagaimana perkelahian Daud dengan Goliat. Nah, saudara tahu siapa Daud, siapa Goliat. Daud orang Israel, Goliat orang Palestina. Ini menjadi musuh bebuyutan. Dari Alkitab kalau kita perhatikan selalu berperang. Nah, Filistin itu gambaran dunia. Israel itu gambaran gereja Tuhan, gambaran saudara dan saya. Kalau nanti kita perhatikan di kitab Roma saudara, ya kan? Ada Israel sejati namanya. Tapi kita menjadi Israel rohani. Jadi gereja saudara dan saya adalah disebut sebagai Israel rohani. Nah, dari Israel ada seorang namanya Daud. Nah, saudara perhatikan saudara, Daud ini nyaris dilupakan sama bapaknya. Tapi saudara perhatikan, justru Daudlah dipakai Allah. Jadi Israel punya seorang yang memiliki nyali yang tinggi, namanya Daud. Saudara dan saya gereja, kita harus memiliki nyali yang tinggi, menghancurkan atau membunuh COVID-19. Sebenarnya strateginya sudah dikasih dengan kita. Protokol kesehatannya sudah diatur sebenarnya. Ada istilah disebut berapa saudara? Istilah 3M. M yang pertama apa itu? Menjaga jarak. Terus M yang kedua mencuci tangan. M yang ketiga disebut memakai masker. Jadi ini protokol. Kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya secara jujur saudara, sebenarnya COVID tidak akan berlangsung lama sebenarnya. Saya baca sebuah buku begini saudara. Seorang dokter ahli virus. Nah, dokter ahli virus ini berkata begini saudara. Virus bisa menular dan akan memakai wadah namanya air liur. Jadi orang yang terindikasi memiliki virus itu akan menular memakai wadah lewat ludah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, virus ini ketika dia jatuh dan lewat angin, saudara, dia bisa bertahan hanya 10 detik. Jadi kalau protokol kesehatan di mana pemerintah yang Tuhan percayakan telah menyarankan kepada kita sebenarnya tidak akan tertular kalau kita pakai 3M itu. Jadi virus itu ketika dia keluar dari tubuh seseorang lewat percikan ludah, itu hanya bertahan hidup hanya 10 detik. Itu sebabnya dikasih jarak. Nah, kalau kena tangan, dicuci tangan. Biar kita bisa nangkap nanti apa maksudnya virus itu bisa dibunuh dan bisa dihancurkan. Yang penting kita disiplin. Nah, di 1 Samuel yang ke-17 itu saudara, bagaimana Goliat menantang tentara Israel. Ayat pertama dikatakan orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkemah di Soko yang di tanah Judea, Yehuda, dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Palestina. Orang Palestina berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara perhatikan bagaimana perlengkapan
senjata yang dipakai oleh si Goliat ini, saudara. Udah tinggi besar. Berapa tingginya, saudara-saudara? 6 hasta sejengkal. Berarti kalau 6 hasta coba dikali 45 cm, berarti kurang lebih itu sekitar 2 meter lebih, hampir 3 meter. Udah orangnya gede. Seorang pendekar. Pendekar itu berarti memahami ilmu perang. Udah memahami ilmu perang, dia besar dan tinggi, berani lagi, lengkap dengan persenjataannya. Ini gambaran dunia. Filistin gambaran dunia. Tapi ada strategi yang Allah tawarkan dan Allah berikan bagi gerejanya. Kalau memang Goliat sosok yang sangat menakutkan bagi orang Israel, ini gambaran buat kita. Hari-hari ini corona adalah sosok yang sangat menakutkan. Ingat, dengar baik, kabar baik untuk kita semuanya. Kita bisa musnahkan, bunuh, hancurkan COVID-19. Saudara perhatikan, tapi Goliat yang besar, Goliat yang tinggi besar, dia seorang pendekar dan perlengkapan yang begitu canggih. Tapi ada seorang yang muda, ya. Coba perhatikan ayat 12. Bangun pagi-pagi. Saudara masih dengar renungan firman Tuhan hari Minggu kemarin, saudara, ya kan? Seorang Gideon, salah satunya, seorang yang rajin. Rajinnya di mana? Dia suka bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi, menghirup udara yang segar, duduk di kaki Tuhan, bicara Allah untuk memakai kita. Daud itu seorang yang suka bangun pagi-pagi. Terus perhatikan, ketika semua orang Israel, haleluya, saya minta kepada saudara, ketika saudara melihat situasi kondisi dunia, Indonesia, Jakarta hari-hari ini, haleluya, saya harap saudara tidak perlu takut. Tapi lihat orang Israel, ketika melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan apa, saudara? Sangat ketakutan. Jujur manusiawi, memang takut. Tapi saya pastikan saudara punya Tuhan, punya firman. Itu sebabnya saya ingatkan, bangun pagi-pagi, baca firman Allah, cari Tuhan, cari kehidupan, jangan mengeluh, jangan mempersalahkan. Kalau saudara mengeluh dan suka mempersalahkan, daya ketahanan tubuh, imun ketahanan tubuhmu akan menurun karena tersedot dengan hal yang negatif. Tapi ketika kita mendengar dan melihat situasi, katakanlah kita khawatir, mari bangun pagi-pagi, duduk di kaki Allah, baca firman Allah, renungkan itu siang malam. Amin atau amin ini saudara? Cari Allah, cari Tuhan, cari kehendaknya. Aku tahu kekuatan Allah turun dalam hidup kita, sehingga Goliat akhir zaman itu bisa kita hancurkan dan kita bunuh. Perhatikan terus ayat yang ke-25. Ini Daud dengar ini, kata-kata ini. Dia akan dapat anaknya seorang raja, dan dia akan dikaruniakan bebas pajak. Ayat 26. Perhatikan saudara, seolah Daud itu diremehkan. Pertanyaan, siapa yang meremehkan? Orang yang paling dekat, keluarganya, darah dagingnya. Diperhatikan saudara, seorang mental. Makanya saya bilang, memang menghadapi situasi kondisi, banyak orang yang akan melemahkan mental, akan memojokkan kita, akan mengata-ngatain kita. Tapi saya ingatkan kita, kalau kita fokus kepada Tuhan, kita serius kepada Tuhan, kita memandang Tuhan dari segala sesuatu, karena dari Tuhanlah pertolongan kita yang sesungguhnya. Nggak perlu pusing apa kata orang, nggak perlu kita respon hal-hal yang lain, tapi belajarlah kita fokus kepada Allah. Ini yang Daud lakukan, ini yang Daud perbuat. Haleluya. Terus ayat 40,
Dia punya tongkat, dia punya umban. Dia pergi ke sungai, dia cari batu. Pertanyaan saya, kok 5 batu? Tapi yang dari 5 batu, apakah semua bisa dipakai untuk mengalahkan Goliat yang besar? Tidak, hanya 1 batu. Saya mau katakan, saudara, apa arti 5? Kita nanti pelajari di perjanjian baru. Ada 5 luka di tubuh Tuhan Yesus. Bukankah Alkitab bilang oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan? Tidak semua batu yang dipunya oleh Daud itu untuk mengalahkan seorang Goliat, hanya 1 saja. Saya percaya kalau kita mau alami kesembuhan lepas dari apapun dalam bentuk hidup kita ini, aku percaya 5 luka yang ada di dalam tubuh Yesus jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa, yang akan memberikan kesembuhan kepada saudara dan saya. Tapi kita harus punya mental, punya sebuah keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Saya catat begini, saudara. Saudara sering dengar kalau saya lagi khotbah, hidup kita ini adalah hidup seperti orang yang berperang. Kalau saudara berani hidup di muka bumi, berarti kita harus berani untuk berperang di muka bumi ini. Tapi percayalah, peperangan yang kita langsungkan di setiap saat, pastikan Allah ada di pihak kita. Allah yang menyertai kita. Dan ketika Allah di pihak dan Allah menyertai, aku percaya kemenangan demi kemenangan itu mutlak jadi bahagian kita. Inilah mental seorang Daud, saudara. Dia berkata, saudara, mentalnya berkata begini, aku sudah sering bertemu dengan singa ketika singa ingin menerkam kambing dan domba. Tapi ketika mereka ingin menerkam, perhatikan ayat yang keberapa itu, saudara? Ayat 34 dikatakan di sana, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba terus, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, terus, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku apa, saudara? Menangkap jangkutnya, lalu apa, saudara? Menghajar. Jadi ini terbiasa berperang. Nah, kenapa diizinkan Tuhan corona ada? Agar kita ini terbiasa berperang. Itu sebabnya tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu berlebihan ketakutan kita. Ini virus, saudara. Hari-hari ini sebenarnya bukan takut lagi akan virus yang sesungguhnya, tapi takut berita. Karena ada semua berita di mana-mana, saudara. Tapi perlu saya mau katakan, saudara dan saya tidak perlu takut. Ada Tuhan, ada Yesus. Mari kita tetap maju terus berperang. Kalahkan. Judul yang saya sampaikan, hancurkan dan bunuh COVID-19. Goliatlah gambarannya. Nah, perhatikan, saudara, bagaimana statement Daud ini. Aku sudah terbiasa. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada, engkau mendatangi aku dengan dan tombak dan, tapi aku mendatangi engkau dengan haleluya, Allah segala barisan Israel. Ya, kau tantang itu. Perhatikan, Tuhan tak, maka saya bilang kita harus berani menghadapi hidup. Harus berani, mental kita harus berani. Hadapi COVID, hadapi dengan protokol yang pemerintah sudah tetap. Tapi percaya, gak perlu takut menghadapi ini. Amin atau amin? Hadapi saja. Tapi pastikan lewat protokol kita ikuti aturan pemerintah, karena pemerintah itu adalah hamba Allah yang Allah percayakan boleh ada di Indonesia ini. Kita ada di sana. Hadapi perang, hadapi musuh, hadapi Goliat dengan nama Tuhan. Ayatnya yang ke-49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbahnya
Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Mungkin Daud seorang ahli, tapi sekalipun ahli, saya mau katakan, kalau bukan Tuhan yang menyertai, kalau bukannya Tuhan yang menaruh itu, tidak akan pernah jadi. Amin. Hanya bermodalkan pengumban, ketapel, dibanding dengan Goliat yang memakai seragam perang yang begitu canggih dan betul-betul tidak main-main. Tapi bisa ketika dia membidik dahi, bisa kena itu batu. Dan Alkitab katakan, apa saudara dikatakan di sana? Terjerum, kenalah dahi orang Filistin, sehingga batu itu bisa terbenam di otak, di dahinya itu. Saya mau katakan, kalau bukan Tuhan yang menaruh ini, nggak mungkin jadi. Sebab saya katakan, kenapa bisa? Karena Daud itu dekat dengan Tuhan. Daud itu mengandalkan Tuhan. Daud itu mengutamakan Tuhan. Sekalipun dia ada di pengembalaan, sekalipun dia mengembalakan kambing domba, dia menghadapi singa dan beruang, saudara. Ternyata kalau kita pelajari dari kitab Mazmur, saudara, dia suka bernyanyi kepada Tuhan. Itu sebabnya nanti di Mazmur 23, saudara, ya kan? Tuhan adalah gembalaku. Jadi dia sudah nikmati, sudah alami. Jadi dia seorang yang dekat dengan Tuhan. Jadi saya minta saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Ketika kita membidik musuh, saya percaya itu penyertaan Allah pas di dahinya si Goliat. Terus ayat keberapa lagi? Ayat yang ke-54, 53. Jadi bayangin, Daud yang kecil, kalau kita perhatikan kan, Daud yang nyaris terlupakan itu, dia disuruh bapaknya untuk pergi ngantar makanan ke kakak-kakaknya. Tapi ketika dilihat mungkin situasi kondisi, wah saling ngeledek, nggak kuat di telinganya si Daud, kurang ajar, menghina. Jadi ada nasionalisme yang tingginya itu, saudara. Karena Israel diidentik adalah orang pilihan Tuhan, adalah kepunyaan Tuhan. Kalau sampai dihina, naik nasionalismenya itu, kamu menghina Allah Israel, kamu menghina, itu yang membangkitkan semangat dan kebenaran hidupnya di dalam Tuhan. Tuhan pakai dia menjadi alat Allah. Itu sebabnya ketika dikalahkan Goliat yang besar, diambil pedang. Jadi ngangkat pedangnya si Goliat aja, saudara, nggak kuat satu orang. Tapi Daud bisa lakukan itu. Dia ambil pedangnya, dia pancung kepala si Goliat yang besar. Setelah dipancung kepala, diambil, baru diarak-arak lah, dibawa ke Israel. Itulah nanti awal cikal bakal Daud menjadi raja nanti, saudara perhatikan. Jadi Goliat yang besar, Goliat yang ditakutkan, bagaimana Israel takut, ketakutan, sangat ketakutan kepada orang Palestina. Tapi ada seseorang yang diberkati Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan yang dahsyat. Saya percaya saudara saya adalah orang-orang yang siap dipakai Allah. Amin. Memiliki mental. Itu sebabnya judul khotbah saya, menghancurkan dan membunuh COVID-19. Gambaran Goliat bisa kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hari ini tanggal 7 Februari mengawali semua perjalanan di bulan Februari ke depan. Mari miliki sebuah keyakinan, engkau bisa membunuh dan menghancurkan COVID-19 dengan tuntas, karena bersama dengan Tuhan.